Ada yang bilang kalau nge-YouTube itu gampang banget dan ada yang bilang juga kalau nge-YouTube itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Dan sebenarnya menurut aku YouTube itu gimana sih dan gimana awal mula aku saat menjalani video aku dan mengupload video-video aku di YouTube. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir dan jangan di skip biar kalian ngerti dan kalian paham dan kalian gak ketinggalan satu part pun. Selamat menonton! Ada yang bilang kalau Hai semuanya, selamat datang di channel aku dan kali ini aku bakal cerita tentang awal mula aku menjalani YouTube atau awal mula aku membuat video di YouTube sampai akhirnya serius di tahap ini dan mendapatkan monetisasi dari YouTube atau udah bisa nih dapat uang dari YouTube. So, kalau kalian penasaran sama ceritanya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, like video ini dan ntar komen gimana perjalanan cerita kalian dalam YouTube ya. Nah, alasan pertama aku mengupload video ke YouTube adalah karena aku sedang mengikuti suatu program seperti pertukaran pelajar ke luar negeri dan salah satu syaratnya adalah mempresentasikan hal yang ingin kita buat dan menguploadnya ke dalam YouTube atau menguploadnya melalui YouTube. Pasti itu udah banyak banget kan. Jadi pada saat itu tepat di tanggal 21 November 2018 aku membuat video itu dan mengupload videonya ke YouTube dan itu adalah video pertama aku, tapi itu udah aku jadiin untuk privasi aku pribadi dan gak aku publish, jadi teman-teman gak bisa nonton video pertama aku. Tepat di bulan November itu aku baru aja masuk kuliah, aku baru aja tahu apa nih ilmu administrasi negara dan di situ juga aku coba untuk mencari-cari tahu apa sih ilmu administrasi negara, gimana sih mata kuliahnya. Tapi sayangnya pada saat itu masih amat sangat sedikit sekali konten-konten yang berkaitan tentang ilmu administrasi negara, apalagi lebih ke gimana ya bilangnya, nggak ke mata kuliahnya sih, tapi gimana rasanya sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi di jurusan ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik. Itu sedikit sekali dan karena hal itulah aku berniat untuk memberitahu dan menyebarkan informasi tentang apa yang aku rasa di jurusan ilmu administrasi publik ini. Video pertama aku tentang ilmu administrasi publik bisa kalian lihat, ini dia thumbnailnya, kalian bisa cek di description box atau klik link di atas dan kalian tonton tentang video pertama aku, kalian lihat gimana video pertama yang aku buat, pasti itu amat sangat jauh dari kata sempurna dan video itu diupload pada tanggal 24 Januari 2019 dan bisa dikatakan itu adalah cikal bakalnya aku aku terus-menerus upload video di YouTube. Terhitung sejak akhir Januari 2019 sampai akhir April 2020 aku masih upload video tapi nggak sering. Kayak misal seminggu cuma 2 kali atau seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan pernah 2 bulan sekali. Karena aku nggak punya materi yang banyak dan aku juga lagi sibuk-sibuknya kuliah, belum punya fokus yang jelas nih di YouTube, jadi ya uploadnya kapan aku sempat dan kapan aku mood. Oh ya, di sini aku punya contekan, jadi aku bakal membaca ini sedikit-sedikit. Jadi, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan 8 April 2020 subscriber aku tuh masih sedikit banget, masih sekitar 300 atau 400 subscriber dan itu tuh aku dapetin gak 100% murni dari mereka yang sudah menonton video-video aku tentang ilmu administrasi negara. Padahal itu udah lama ya, udah lebih dari setahun, sekitar setahun 3 bulan lebih, tapi subscribernya masih segitu dan itu juga aku campur sama subscriber dari subs for subs. Nah, aku juga menjalani hal itu, teman-teman, di awal-awal aku nge-YouTube. Bahkan ya, aku punya target kayak satu hari harus dapetin 50 subscriber. Satu hari cuma
30 itu belum oke, harus 50 subscriber. Jadi kalau misalnya 50, 2 hari aku udah dapat 100, terus nanti kalau misalnya harus dapat 1000 subscriber berarti aku cuma butuh waktu sekitar 20 harian aja. Nah, itu yang ada di kepala aku kemarin itu. Tapi itu nggak terlaksana karena nggak setiap kali kita minta subs itu kita bisa mendapatkan target yang kita inginkan. Apalagi kalau kita nge-share di situ-situ aja dan orangnya itu-itu aja, belum lagi nanti mereka bisa unsubscribe kita, atau ya kalau misalnya dia cuma subscribe kita dan gak tonton video kita, itu lama-kelamaan bakal hilang dan bakal dianggap oleh YouTube adalah akun yang kayak spam gitu. Jadi mulai saat itu aku berkomitmen sama diri sendiri untuk tidak melakukan hal itu karena aku udah tahu sebenarnya itu adalah hal yang salah dan hal yang dilarang, tapi tetap aku lakuin karena ya aku bukan siapa-siapa di sini, aku bukan orang yang punya prestasi yang wow, bukan orang yang memiliki follower yang oke. Jadi itulah memang jalan satu-satunya yang aku pilih, selain aku bisa beli sih, tapi kayak rugi kali kalau beli. Setelah aku memutuskan untuk berkomitmen dan aku memutuskan untuk konsisten membuat konten, di tanggal 28 April itu adalah video pertama aku tentang salah satu produk jerawat, karena emang pada saat itu aku sedang worry banget sama kondisi jerawat aku. Aku buatlah video itu karena apa? Alasan yang pertama karena aku memang ingin berbagi. Alasan yang kedua karena aku di rumah aja dan aku nggak punya karya. Dan alasan yang ketiga, aku udah tahu sebenarnya dari dulu, dari zaman SMA, kalau memang YouTube ini bisa menghasilkan uang, tapi aku nggak pernah tertarik. Alhamdulillahnya video pertama aku itu direspon baik, video kedua aku juga direspon sangat baik, bahkan sampai belasan ribu viewers yang gak pernah aku bayangin sebelum-belumnya ternyata bisa mendapatkan viewers sebanyak itu. Jadinya aku makin semangat lah, bahkan aku sejak tanggal 28 April 2020 itu mengupload video 1 hari sekali atau 2 hari sekali, pokoknya seminggu itu aku full banget deh ngupload video. Karena aku juga nggak ngapa-ngapain, karena aku juga suka sama isi yang aku berikan. Kenapa? Satu, itu adalah kegelisahan aku, dan yang kedua karena aku suka dan aku ngejalaninnya nggak berat. Atas konsistensi itu, di tanggal 8 Juni 2020 aku resmi mendapatkan 1000 followers, yang mana syarat kita untuk mengajukan monetisasi itu adalah 1000 followers dan 1000 jam tonton publik. Aku udah memenuhi salah satu syarat itu per tanggal 8 Juni, tapi aku belum mencapai 4000 jam tayang, jadi aku masih harus menunggu dan aku harus masih terus rajin upload biar banyak yang nonton video aku dan jam tayang aku itu nambah. Tepat di tanggal 13 Juni 2020, aku berhasil mengumpulkan lebih dari 4000 jam tayang. Itu artinya aku sudah memenuhi syarat untuk dimonetisasi oleh YouTube, karena aku udah memenuhi 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang, yang mana itu adalah syarat mutlaknya. Setelah itu aku langsung nih pengen ngajuin AdSense-nya. Kan kita kalau mau buat akun AdSense kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru kita bisa buat akun AdSense. Nah, pada saat itu aku nggak bisa karena di YouTube Studio aku itu belum tercatat 4000 jam tayang, masih 3900 jam tayang. Itu sedikit lambat, sedikit pending. Karena keterlambatan itu aku sedikit khawatir dan aku berpikir apakah ini karena aku pernah subscribe atau kenapa. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan diskusi dengan teman-teman YouTuber yang lain dan mereka memberikan informasi bahwasannya itu normal karena emang sering pending. Jadi aku sedikit tenang lah, oke, ini mungkin pending, aku tunggu. Dan tada! Di tanggal 16 Juni 2020, tepat 3 hari setelahnya aku menerima email dari YouTube seperti ini. Nah, setelah aku menerima itu di jam 2 dini hari, jam 2:19 dini hari waktu Indonesia Barat. Seneng dong, pasti seneng banget, kayak sedikit lagi mencapai mimpi-mimpi. Walaupun banyak banget drama yang terjadi selama 3 hari penantian itu, akhirnya dapat juga tuh email. Tanpa disangka-sangka di jam 17:11 waktu Indonesia Barat aku mendapat email ini dari YouTube, dan itu artinya channel aku sudah ditinjau dan channel
aku layak untuk ditambah iklan di setiap videonya. Pada saat itu aku merasa menjadi salah satu orang yang cukup beruntung karena mendapatkan reward yang secepat ini dari YouTube, karena pada saat itu juga ada catatan di step ketiga, nanti kita bakal ada 1 step, 2 step, 3 step, dan aku bakal jelasin di video selanjutnya. Kalau kalian mau, komen aja video apa yang selanjutnya ingin aku buat tentang dunia per YouTubean. Nah, di step ketiga itu ada catatan yang menjelaskan bahwa mohon maaf kalau misalnya ada keterlambatan dalam pengerjaan karena ada wabah global yaitu pandemi COVID-19, jadi agak terlambat nih proses kerjanya YouTube, dan ternyata nggak selambat itu, alhamdulillah 12 jam aku bisa diterima. Itu dia sedikit cerita tentang awal mula aku ada di dunia YouTube ini, dan banyak juga teman-teman pemula yang nanya, sebenarnya konten apa sih yang disukain sama orang? Aku juga nggak tahu pasti apa kesukaan orang, tapi aku tahu apa yang aku suka. Yang aku suka adalah membagikan hal yang aku cintai dan membagikan hal yang aku gelisahkan. Dan pada channel ini aku udah membagikan hal tersebut, yang mana hal yang aku suka adalah pelajaran-pelajaran aku di kuliah. Setelah itu hal yang aku gundakan adalah kondisi wajah aku, dan saat aku membagikan keduanya aku nggak ngerasa berat. Kalau teman-teman bisa lihat video-video aku itu random, kayak aku buat tentang jurusan aku, tentang kuliah secara general, pernah juga tentang beda-beda jurusan walaupun itu nggak terjalankan secara maksimal, ada juga nge-review, ada juga opini aku, terus juga di situ ada tentang kondisi kulit wajah, kan kayak random kali, tapi tetap diterima sama YouTube karena konten itu original dari aku pribadi. Aku nggak tonton video orang terus nge-remake lagi, atau tonton video orang buat video versi aku nggak kayak gitu. Dan itu dia cerita aku kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan dan ada request video lain tentang dunia per YouTubean, langsung aja komen di bawah. Selanjutnya bakal aku buat video-video requestan kalian semua. Dan semoga melalui video ini teman-teman bisa semangat, teman-teman bisa menemukan apa sih konten yang bisa teman-teman buat, apa sih konten yang sebenarnya bisa membuat kalian semua bahagia saat menjalaninya. So, sampai di sini dulu video aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya, dan sampai jumpa.